Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki bab 3, yaitu dengan pokok bahasan KPK dan FPB. Namun sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu kelipatan bilangan, faktor bilangan, kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu kita akan mengenal apa itu kelipatan bilangan. Nah, kelipatan suatu bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan dengan bilangan asli. Oke, kata kuncinya adalah perkalian bilangan. Jadi kalau kelipatan itu perkalian. Nah, kalau ada pertanyaan berapakah kelipatan dari 2, itu ya, kita tulis kelipatan 2, maka cara biasa itu kita bisa lihat setelah 2 kita lipatkan, kita lompatkan ya, kita tambah 2 berarti berapa? 4. Kita lompatkan lagi 2 berarti 6. Kita lompatkan 2 lagi, kita tambahkan 2 berarti 8. Kita lompatkan 2 lagi berarti 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat atau kita tulis dengan menggunakan perkalian secara matematis, itu berarti kita bisa lihat perkalian berarti 2 kali 1 ya. Tulisnya kan seperti ini ya, dari kanan gitu ya, karena kelipatan itu sebelah sininya, sebelah kiri. 2-nya sebanyak 1 kali. Nah, gini. Kemudian 2-nya sebanyak 2 kali. Sama dengan 4. 2-nya sebanyak 3 kali. Sama dengan, maaf, yang ini tadi kita jabarkan dulu biar paham konsep dasarnya ya. Berarti ini 2 ya. 2-nya sebanyak 2 kali sama dengan 4. Oke. Kemudian ini 2-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Itu ya. Maka diperolehlah 6. Itu. Kemudian ini tanda sama dengannya kita betulkan. 2-nya sebanyak 4 kali. Maka 2, 2, 2, 2. Tambahkan semua. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Atau kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Jadi nanti kalau sudah bisa, kelipatan 2 itu bisa disimpulkan adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Coba sekali lagi. Kalau ditanya kelipatan 3. Kelipatan, nyoret-nyoret ini. Kelipatan 3. Berarti 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Baik. Kalau tentang kelipatan bilangan sudah paham, jadi ingat kelipatan itu adalah perkaliannya ya, perkalian
bilangan. Itu disebut dengan kelipatan lompatannya ya. Baik. Sekarang kita masuk apa itu faktor bilangan. Nah, faktor suatu bilangan itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kata kuncinya adalah membagi habis. Jadi kalau kelipatan tadi perkaliannya, kalau faktor itu baginya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau kita punya berapa? Tentukan faktor dari 12 gitu ya. Ada pertanyaan faktor dari 12. Faktor dari 12. Nah, maka bisa kita lihat dengan cara seperti ini saja ya. 12. Kemudian kita bagi 1. 12 bagi 1 berapa? Tetap ya, 12 ya. Kemudian 12 bisa dibagi 2. 12 bisa dibagi 2. Bisa berapa? 6. Oke. 12 bisa dibagi 3. Bisa berapa? 4. Oke. Jadi ini, nah, kalau kita buat seperti ini adalah merupakan faktor bilangan dari 12. Berapa saja faktor bilangan dari 12? Yaitu 1, ini ya, 2, 3, 4. Jadi gini, 1, 2, 3 terus ke sini. Nah, 4, 6, dan 12. Jadi kalau kita pasangkan itu seperti ini. Kita pasangkan, saya pakai warna biru ya. 1 kali 12 itu 12. 2 kali 6 itu 12. 3 kali 4 itu 12. Gitu ya. Paham ya? Gampang ya? Oke. Coba satu kali lagi biar lebih paham lagi. Kalau ada pertanyaan faktor dari berapa ya? Yang kecil aja ya, 10 gitu. Faktor dari 10 itu berapa saja ya? 10 itu bisa dibagi berapa? 1 itu 10. Terus 2 itu 5. 3 bisa? Nggak bisa. 4 bisa? Nggak bisa. 5 sudah ada, berarti selesai ya. Maka faktor dari 10 itu dari sini kita baca sampai sini. 1, 2, 5, 10 atau dan 10 itu boleh. Oke, begitu bisa dipahami? Gampang ya? Baik. Berikutnya kita kenalan lagi dengan kelipatan persekutuan. Nah, kalau kelipatan persekutuan itu merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Kelipatan itu berarti perkalian ya, seperti yang pertama tadi, tapi nilainya sama. Di sini biasanya dua bilangan atau lebih. Dua bilangan atau lebih. Contoh, kalau kita diminta kelipatan dari berapa yang tadi? 2 dan 3 ya tadi ya. Yuk kita tulis ya, kelipatan 2 dan 3. Diminta tentukan kelipatan persekutuan. Kita tulis lagi. Kelipatan persekutuan dari berapa tadi? 2 dan 3 ya. Kita contohkan yang tadi sudah 2 dan 3. Nah, bagaimana menentukan kelipatan persekutuan itu? Caranya adalah, ini salah tulis ya, kelipatan kurang. Nah, gini ya. Kita tentukan dulu kelipatan 2 dan kelipatan 3. Kita tulis kelipatan 2 dulu. Berapa tadi kelipatan 2? Ya, ada 2. 2 kali 2, 4.
2 kali 3 6, 2 kali berapa? 4 ya, 8, 2 kali 5 10, berapa lagi? 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 2 kali 7, 14, dan seterusnya itu ya. Kita ambil saja segini. Kemudian kita ambil juga kelipatan berapa? 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, dan seterusnya gitu ya. Ini kita rapikan dulu. Ada yang tercoret 2 tempat ya. Nah, seperti ini. Yang disebut dengan kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang nilainya sama. Nah, kita lihat yang nilainya sama ini ada 6 ya. Saya ganti warna biru tua saja biar lebih nampak. 6. Ini juga ada 6. Berapa lagi yang sama? Ini ya, 12. Ini juga ada 12. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3, ini kita tulis, jadi kelipatan persekutuan dari, ini coret-coretnya ya, jadi nggak bagus. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah berapa? 6, 12, dan seterusnya nanti kalau masih ada seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi kelipatan persekutuan itu adalah hasil kalinya 2 bilangan tadi ya, karena ini ada 2 dan 3, namun yang nilainya sama antara atas dan bawah. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Maaf ini coret-coretnya agak tidak pas ini ya. Berikutnya adalah faktor persekutuan. Kalau kelipatan tadi perkaliannya, kalau faktor tadi apa? Ya, pembagiannya. Nah, faktor dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama. Jadi hasil pembagiannya 2 bilangan itu atau lebih ya, yang nilainya adalah sama. Contoh, kalau kita punya 16 dan 20, yang ditanya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Saya singkat aja ya. Faktor persekutuan dari, singkat saja biar tidak coret-coretnya terlalu banyak, 16 dan 20. FP tadi faktor seperti ini ya, faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 16 dan 20. Yuk kita coret-coret dulu. Yang 16 kita kasih warna merah saja ya. Kita giniin aja langsung di sininya. Bagi 1 itu 16. Bagi berapa lagi? 2 bisa berapa? 8, pinter. Bagi 3 bisa? Tidak bisa. Bagi 4 bisa? Berapa? 4 ya. Nah, oh ini sama ini, nggak apa-apa. Ini untuk yang punyanya 16. Yang punyanya 20 kita taruh di sini ya.
Kita bagi 1, itu dapat 20. Kita bagi 2, dapat 10. Bagi berapa lagi? 3 bisa? Tidak bisa. Bagi 4 bisa? Berapa? 5. Bagi berapa lagi? Sudah habis ya. Nah, jadi 16, faktor dari 16 kita tulis faktor dari 16 itu antara lain, nih kita tulis ke sini ya, nulisnya ke sini. Nah, sini 1,2,4. 4-nya kok ada 2, tulis 1 saja. 8,16. Oke. Kemudian faktor dari 20 kita tulis juga dari sini ke sini. Ya, ada 1,2,4,5,10,20 gitu ya. Nah, sedangkan faktor persekutuan atau FP-nya itu adalah yang sama. Yang kedua belah baik 16 atau 20 ada angka yang sama. Berapa saja? Ada angka 1, ini sama. Ada angka 2, sama. Dan juga ada angka 4. Jadi ini ya, yang sama ini ya. Nah, yang sama ini. Ini disebut faktor persekutuan. Nah, jadi untuk nulis ini coret-coret ya. Faktor persekutuan dari enggak rapi ya. Mouse-nya ini pas tidak beres ini. Dan 20 adalah 1,2. Aduh, kecoret ya. Maaf. Ini mouse-nya. 4. Nah, ada 3 bilangan. Begitu. Baik, selanjutnya kita pahami tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Iya, bagus sekali. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Ingat, hanya 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Atau cara gampangnya kita mengingatnya, dia hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Langsung kita kasih contohnya saja. Berapa saja bilangannya? Ini perlu hafal ya, ini harus hafal ya. Ada 2, 3, 5, 7, 11, kemudian 13, 17, 23, dan seterusnya. Nah, di sini kok bisa itu disebut bilangan prima? Coba kita lihat. 2. Kalau kita bagi ya, atau gini saja, biar nanti 3-nya cukup ya, kita perkecil saja. Nah, kalau kita bagi, bisanya dibagi berapa? Bagi 1, dapatnya 2. Udah, ini saja. Jadi dia hanya ada 2 faktor, yaitu faktor angka 1, ini ya, faktor 1 dan angka itu sendiri. 2 ya angka itu sendiri. Mosok iya, coba kita lihat ya, ini ya 3. 3 itu bisa dibagi 1, dapatnya 3. Nggak bisa dibagi yang lainnya. 5 bisa dibagi berapa? Ya 1, hasilnya 5. 7 bisa dibagi 1, hasilnya 7. Kalau 15 kita cek, 15 itu bisa dibagi berapa? Bagi 1 dapat 15. Bagi berapa lagi? 2 tidak bisa, 3 bisa berapa? 5. Nah, ini ada angka lain nih selain 15 dan 1. Ada 3 dan angka 5. Maka ini bukan
bilangan prima. Jadi bilangan-bilangan prima itu hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 3 ya 1 dan 3, 5 ya 1 dan 5, 7 1 dan 7, 11 pun 1 dan 11. 13 berapa? 1 dan 13. 17 berapa? 1 dan 17. 23 berapa? 1 dan 23. Begitu seterusnya. Nah, itu disebut dengan bilangan prima. Ini nanti yang sering kita gunakan ketika mencari FEB dan KPK ya. Jadi usahakan ini hafal. Baik, berikutnya adalah faktor prima. Nah, tadi bilangan primanya sudah tahu, sekarang faktornya. Faktor tadi apa? Pembaginya ya. Jadi kalau faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut, bilangan yang diminta gitu ya, yang merupakan bilangan prima. Jadi kalau kita punya faktor dari 18, contoh, berapakah faktor dari 18? Nah, ini faktor prima ya tentunya ya, faktor prima dari 18. Maka kita bisa tentukan dengan seperti tadi. 18 kita tentukan faktornya, faktor pembentuknya. Nah, ketika kita bagi berapa ya? Gini aja. Langsung masuk seperti mencari FEB KPK ya. Nanti kita pakainya bukan pohon faktor, tapi kita pakai seperti ini. Kita bagi berapa? 1 masuk? Masuk ya. Gini aja lah, gini. Biar kita tidak lompat ya. Kita buat seperti tadi dulu. Bagi 1 dapat 18. Bagi 2 dapat berapa? 9 ya. Kemudian bagi berapa lagi? 3 ya, dapat 6. Nah, sudah habis ya. Nah, kita kotak seperti tadi dulu biar gampang memahaminya. Nah, kalau sudah dari faktor ini, faktor yang tadi ya, faktor persekutuan atau faktor bilangannya, faktor bilangan 18 itu, kita ambil warna biru. Kemudian kita ambil yang prima saja. Apakah 1 prima? Tidak. Apakah 2 prima? Iya, 2 itu juga bilangan prima. Kita kasih warna biru. Apakah 3 bilangan prima? Iya, 3 bilangan prima, kita kasih biru. 6? Tidak, karena dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 ya. 9? Tidak. 18? Tidak. Jadi faktor primanya hanya 2 dan 3. Jadi nanti kalian sudah bisa langsung seperti ini. Oh, saya pilih yang prima saja. 2 itu dapat berapa? 9 ya. Kemudian kita bagi 3 dapat 3. Nah, kita ambil yang ini nih. Nah, 2, 3 gitu ya. Bisa dengan seperti ini juga diperbolehkan. Tapi ingat pembaginya sini harus merupakan bilangan prima saja. Kalau mau tahu seluruh faktor bilangannya, kita pakai yang sebelah sini. Itu ya. Oke. Baik. Nah, ini nanti yang akan sering sekali kita gunakan, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi? Kalau tadi faktor, ini tambah sasi ya, isasi. Nah, kalau faktorisasi itu merupakan cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan. Nah, setelah dibagi, bentuk kalinya akan kita ambil ya. Segini ya, bentuk kali. Setelah dibagi, karena faktor tadi bagi. Nah, setelah dibagi-bagi, nanti kita ambil bentuk kalinya. Maksudnya gimana, Tat? Contoh.
Kalau kita punya suruh menentukan berapa faktorisasi prima dari 40 gitu ya. Faktorisasi prima dari 40, saya tulis. Faktorisasi prima dari 40. Maka kita bisa ambil, ini nanti yang kita gunakan untuk mencari FPW dan KPK, lebih rincinya dengan cara seperti ini. 40 kita bagi berapa? Langsung dipilih yang prima ya. Yang prima. Prima tadi diingat-ingat, saya tuliskan ulang di sini ya. Biar hafal. Di sini aja. 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 10 berapa? 8 tidak, 9 tidak, 10 tidak, 11, 12 tidak, 13 ya enggak? Ya 13, 15 tidak, 14, 15 tidak, 16, 17. Nah segini aja ya. Nah segini dulu. Nah kita pilih pembaginya itu. Pertama kita bagi 2. Kalau genap selalu bagi 2 ya. Ini genap ya. Nah, genap 40 dibagi 2, 4 dibagi 2 itu dapat 2. Nolnya ikut saja. Kita bagi lagi 2. 2 bagi 2 dapat 1 ya. Nolnya ikut. Kita bagi lagi 2, dapatnya 5. Oke, selesai. Nah, inilah yang disebut dengan faktorisasi prima. 2, 2, 2, 5. Jadi, faktorisasi prima dari 40 itu adalah 2 kali 2 kali 2, ada 3 ya, 2-nya ya, kali 5. Atau boleh ditulis yang gampang, 2-nya ada 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3 kali 5. Itu ya, gampang ya. Coba kalau faktorisasi prima dari 60, coba dari 60 itu berapa? Kita coret-coret di sini ya. 60 sini ya, 60 bagi berapa? 2. 6 bagi 2 3 ya. Sampai 0. Bagi lagi 2. 3 bagi 2 1 ya, sisa 1. 10 bagi 2 5. 15 bagi 2 lagi. Bisa tidak 15 bagi 2? Tidak bisa. Berarti setelah 2 tidak bisa, kita pilih yang 3. Pilih yang 3 ini ya. Kita pilih 3, dapat berapa? 5. 5 bisa dibagi berapa lagi? Habis. Tinggal kita tulis semua ini. Nah, maka dia diberi dari 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau boleh ditulis dengan 2 pangkat berapa? 2 kali 3 kali 5. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf ya, ini pas mouse-nya tidak lancar ini. Coret-coret terus ini. Tuh, masih tercoret ya. Nah, semoga bisa dipahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang beberapa hal terkait konsep dasar dari FPB KPK, yaitu kelipatan bilangan, faktor bilangan, kelipatan persekutuan, kemudian faktor persekutuan, bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.